أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hidup di permukaan bumi ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekhawatiran, dari yang namanya kesedihan. Dikatakan di dalam sebuah hadis, kekhawatiran akan masa depan itu disebut dengan alham. Kemudian kesedihan, yang dimaksud di sini adalah kesedihan terhadap apa-apa yang telah berlalu dari kehidupan kita, yaitu al-huzn. Insyaallah semua makhluk Allah yang bernama manusia itu tidak akan pernah lepas dari dua hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan tidak hanya selalu orang yang miskin yang kemudian khawatir besok makan apa, pekan depan ini bisa tercover atau tidak, apakah sampai nanti pada awal bulan atau tidak, bagaimana SPP anakku, bagaimana kemudian cucuku. Ternyata kekhawatiran-kekhawatiran yang demikian pun dirasakan oleh orang-orang yang kita anggap mereka adalah orang yang mampu. Bahkan para pejabat, bahkan para pemerintah, bahkan orang yang asetnya sana sini, kemana dia menginjakkan kakinya, di situ ada asetnya. Masya Allah. Orang-orang tersebut pun khawatir, bagaimana nanti hartaku berkurang, bulan ini nambah apa tidak, nah aku rugi bulan ini, lah 3 bulan terakhir aku rugi. Ada orang yang kemudian mendekati, apakah dia ini nak nguntung ke aku apa tidak, khawatir. Ternyata yang menimpa kekhawatiran tersebut tidak hanya orang-orang yang kita anggap nestapa di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun orang-orang yang kita anggap mampu tersebut, dia gelisah dengan hartanya. Sampai-sampai kemudian Allah mengatakan alhaakumut takatsur, terus berlebih-lebihan sehingga mereka berhenti berlebih-lebihan tersebut hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian mulut serta perutnya dipenuhi oleh tanah, yaitu masuk ke alam barzakh. Kemudian orang-orang tersebut juga khawatir akan persaingan bisnis, khawatir juga di dalam permasalahan gejolak politik. Ini yang kemudian mungkin di hari-hari ini sedang kita hadapi bersama. Siapa yang jadi, cak mano aman dia jadi, itu semua urusan Allah. Itu semua adalah urusan Allah Rabbul Alamin. Jauh sebelum kita dilahirkan, Allah
telah menentukan siapa yang akan duduk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, beliau tatkala ditanya tentang makhluk yang terkuat di dalam kitab Mu'jamul Awsat dengan sanad yang lemah tentunya, ketika beliau ditanya makhluk manakah yang paling kuat di permukaan bumi ini, apakah gunung? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, bukan gunung makhluk Allah yang terkuat. Namun kenapa kata beliau? Karena gunung tersebut masih bisa dibelah oleh besi, bisa dipahat oleh besi. Bahkan orang-orang terdahulu menjadikan gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah mereka, bahkan bak istana bagi mereka. Kemudian apakah besi yang paling kuat? Ternyata tidak juga, ma'asyiral muslimin. Beliau mengatakan besi masih bisa dileburkan oleh api. Kemudian beliau juga ditanya apakah api yang makhluk Allah yang paling kuat? Lagi-lagi beliau mengatakan tidak, karena api tersebut bisa dipadamkan oleh air. Apakah air yang paling kuat? Kemudian beliau mengatakan juga tidak, karena air masih bisa dibawa ke sana kemari oleh awan. Kemudian ditanyakan lagi apakah awan yang paling kuat? Ternyata beliau juga mengatakan bukan awan makhluk Allah yang paling kuat, karena awan tersebut masih bisa diombang-ambingkan oleh angin. Apakah angin makhluk Allah yang paling kuat? Ternyata tidak. Angin masih bisa ditepis oleh makhluk Allah yang bernama manusia. Kemudian dikatakan kepada beliau, apakah manusia yang paling kuat makhluk Allah? Ternyata bukan juga, karena manusia akan lemah tatkala ngantuk menghampiri mereka. Kemudian apakah ngantuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat? Mungkin kita bertanya, ngantuk makhluk Allah ya Ustaz? Naam, ngantuk adalah makhluk Allah, karena para ulama mengatakan al-makhluk ma dunallahi subhanahu wa ta'ala. Apa-apa saja selain Allah maka itu adalah makhluk. Ditanyakan lagi kepada beliau, apakah ngantuk makhluk Allah yang paling kuat? Kemudian beliau mengatakan tidak. Yang paling, karena ngantuk tersebut bisa diusir dengan yang namanya alham, yang tadi kita bahas di awal. Apa itu alham? Kekhawatiran akan masa depan, banyak pikiran. Itu akan bisa membuat seseorang untuk tidak bisa tidur bahkan sampai berhari-hari. Kemudian ditanyakan juga kepada beliau, perhatikan ma'asyiral muslimin, para santri, para orang tuaku, kakak-kakakku dan adik-adikku sekalian, apakah alham, kekhawatiran makhluk Allah yang paling kuat? Beliau mengatakan tidak, karena kekhawatiran itu bisa diusir dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, yang membuat seseorang itu kuat kokoh berdiri apapun cobaan yang menghampiri seorang hamba adalah tatkala dia itu eling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya orang yang sudah ngaji, orang yang sudah sholat 5 waktu, orang yang melazimkan sering baca Quran, seharusnya dia adalah makhluk Allah yang paling kokoh, tidak lembek, tidak melendot kesana kemari ngomong buntu. Seharusnya orang-orang demikian yang sudah ngaji ini katanya adalah orang yang paling tegak kokoh berdiri di hadapan cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia orang yang paling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ternyata ma'asyiral muslimin,
seseorang yang dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib ataupun dikatakan kepadanya, apakah makhluk Allah yang paling terkuat itu adalah ngantuk? Beliau mengatakan tidak. Ngantuk itu bisa kemudian diusir, yang namanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan bisa diusir dengan zikrullah, ingat kepada Rabbul Alamin. Kembali kami katakan, seharusnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang paling yakin terhadap takdir-takdir Allah. Jengkal demi jengkal di dalam kehidupannya, cobaan demi cobaan yang dia alami dalam hidupnya, dia tetap berdiri kokoh karena keyakinannya kepada Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penawar dari agama kita untuk menghilangkan yang namanya kekhawatiran akan masa depan, kemudian kesedihan akan masa lalu? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan doa, mengajarkan doa kepada kita, doa yang sangat mujarab, yaitu doanya adalah Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, wa banu abdik. Aku adalah anak dari seorang bapak dan bapak itu adalah hamba-Mu. Wa banu amatik, aku adalah seorang putra dari seorang ibu yang ibu itu juga adalah hamba-Mu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di genggaman-Mu. Madiyan fiya hukmuk, hukum-Mu telah berlalu untukku, tak dapat aku menghindari hukum-Mu. Pasti aku akan menjumpai ketetapan-Mu. Adlun fiya qada'uk, dan hukum tersebut, takdir tersebut pasti adil untukku. Nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan segala nama-nama yang Engkau telah ajarkan kepada salah satu seorang dari hamba-hamba-Mu. Au anzaltahu fi kitabika, atau Engkau turunkan di dalam Al-Quran. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau Engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib-Mu ya Allah. Au taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, Engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai penerang hatiku. Wa nura sadri, juga cahaya di dalam dadaku. Wa dhahaba hammi, yaitu sebagai pengusir dari gundah gulanaku. Ma'asyiral muslimin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jikalau seorang hamba selalu mengucapkan doa ini, Allah akan menggantikan kesedihan, kegundahan, kekhawatirannya langsung menjadi sebuah kegembiraan. Doa ini ada di dalam kitab Hisnul Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang Allah masukkan ke surganya nanti, kalimat yang pertama kali mereka ucapkan adalah Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengusir gundah gulana kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegelisahan kami. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Rabb kami Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Maksudnya adalah Allah melipat gandakan dan membalas apa-apa yang dilakukan dari hambanya dari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, lagi-lagi saya ulangi untuk yang terakhir kalinya adalah seharusnya orang yang sudah ngaji, orang yang selalu menuntut ilmu, orang yang selalu melazimkan baca Quran, orang yang tidak lupa qiyamul lail, orang yang selalu bersedekah, itu adalah orang yang paling kokoh berdiri di atas kakinya.
berhadapan dengan cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu cobaan oleh tetangganya, cobaan oleh masyarakatnya, cobaan oleh anaknya, cobaan oleh menantunya. Dia adalah orang yang paling kokoh menghadapi semua itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qauli hadza, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita. Utamanya adalah pada solat pada hari Jumat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim as-salat.